baik diri kita sendiri. حتى من لم يحضر يصله الخير. Dan insya Allah yang tidak hadir dapat kebaikan malam hari ini. Maka jadilah sebagai pengganti mereka. كان يلعب Biarpun mereka itu bermain-main saja. حتى جالس الجو بجوال ما يقول شيء الله يهديه ويصله الخير ان شاء الله. Meskipun mereka yang main-mainnya untuk main-main HP saja, insya Allah biarkan saja. Tapi insya Allah kita menginginkan hidayah dari Allah Taala hingga mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. ومن في الاسواق. Meskipun mereka yang ada di pasar. ومن في اي محل نسال الله يكرمهم كرامات كبيره. Dimanapun mereka berada, mudah-mudahan apa yang kita dapat dalam hari ini dan malam hari ini keberkahan insya Allah nyampe ke mereka semua. آمين. قلوبنا وإياهم. Mudah-mudahan Allah Taala menerangi hati kita juga mereka semuanya. وإياهم. Mudah-mudahan Allah Taala kabulkan hajat kita juga hajat mereka semua. بناتنا وإياهم. Mudah-mudahan Allah Taala memperbaiki keadaan anak-anak kita juga anak-anak mereka semuanya. فبهذا يفرح رسول الله. Dan dengan ini Nabi Muhammad SAW senang hidup banget. وبهذا يكمل إيماننا. Dan insya Allah menjadi kesempurnaan iman kita semuanya. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. Tidak sempurna kata Rasulullah SAW iman seseorang kalau kita mencintai mereka tidak mencintai diri kita sendiri. فإن شاء الله المرة هذه حضرنا والمرة الأخرى يحضرون إن شاء الله. Insya Allah lain sisi kita malam hari ini pian yang sudah terpilih, yang nggak terpilih lain kesempatan bisa hadir bersama kita hari malam ini. المجالس التي فيها يذكر الله ويصلى على رسول الله يدفع الله بها البلايا. Di majelis yang disebutkan nama Allah dan nama Rasulullah menolak segala bala yang akan diturunkan oleh Allah Taala. عن البلد بأكملها. Khususnya ini kota khususnya Batu Licin. وعنا وإياكم بالخصوص. وعنا وإياكم Juga بالخصوص. kita semuanya dan juga pian berataan yang khususnya juga. فنسأل الله ينور قلوبنا. Mudah-mudahan Allah Taala menenangkan hati kita semuanya. Amin. Allah Taala melapangkan hati kita. Allah Taala melapangkan hajat-hajat kita semuanya. Allah Taala menguatkan iman kita. Allah Taala menerangkan hati kita. Dan Allah Taala menerangkan kuburan kita setelah umur panjang kita. Dan Allah Taala menerangkan rumah kita semuanya. Dan Allah Taala menghindarkan kita dari jeleknya dan godaan setan dan juga jin semuanya. Dan kita dalam majelis ini hakikatnya mendengarkan kabar sirahnya perjalanan Nabi Muhammad SAW. Karena dengan kita mendengarkan sejarah Nabi menguatkan iman kita dan menguatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Yang mana mahabbah itu adalah pondasinya iman. Orang Muslim tidak cinta Nabi bohong dusta. Dia meskipun dia mengatakan la ilaha illallah. Orang yang benci dengan Nabi hukumnya kafir. Orang yang enggan ataupun tidak suka dengan mendengar cerita Nabi kufur. Orang yang tidak senang tentang cerita biografi Rasulullah SAW tidak punya iman orang tersebut. Kita tahu dengan Islam dan iman dari siapa? Siapa yang mengajarkan kita Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kami? Siapa Tuhan kami bukan Tuhan kalian? Siapa? Allah. Allah. Siapa yang mengajar itu semuanya? Jibril. Jibril. Jibril alaikum. Apakah Jibril mengajar kelebihan? Siapa yang mengajar itu? Rasulullah. Jelas dengan Rasulullah. Apakah pian duduk dengan Rasulullah? Kemudian أباؤكم أجدادنا وأجدادكم علماءنا وعلماءكم هكذا. Mereka orang tua kita, orang tua pian, juga bapak kita, bapak kalian, juga ulama-ulama kita, juga ulama-ulama pian semuanya. Yang telah duduk dengan Nabi Muhammad SAW mereka semua. من على وجه الأرض الآن. Semua yang ada di muka bumi ini. من قال لهم الله ربهم. Siapa yang mengatakan Allah Ta'ala Tuhan mereka? من قبلهم. من قبلهم.
sebelumnya ومن قبلهم من atau قبلهم sebelum-sebelumnya, ومن قبلهم sebelum-sebelumnya ومن قبلهم من atau قبلهم sebelum-sebelumnya من قبلهم sebelum-sebelumnya إلى التابعين sampai para tabi'in, إلى الصحابة sampai ke إلى sahabat, الحديث صلى الله عليه وسلم. sampai ke Nabi Muhammad SAW. الناس ما يعرفون العلم يكفرون اللي قالوا لنا الله ربنا. Ada orang yang baru datang, orang-orang baru datang ini yang mengatakan bahwasanya kita Allah Ta'ala Tuhan kami. Mereka orang yang tidak mengerti semuanya. مجانين Orang-orang yang bungul itu. ما عندهم عقول. Mereka itu tidak punya. والحقيقة ما عندهم حقيقة إيمان. Mereka tidak punya hakikat iman. في عصر النبي من يقول لا إله إلا الله لكنه منافق. Banyak juga orang yang satu zaman dengan Nabi mengatakan la ilaha illallah tapi mereka munafik. يقول لا إله إلا الله. Mereka mengatakan la ilaha illallah. يصلي خلف رسول الله. Mereka sholat di belakangnya Rasulullah. لكنه ما يحب رسول الله. Tapi mereka tidak cinta dengan Nabi. هذا منافق. Ini golongan orang yang munafik. في الدرك الأسفل من النار. Letakkan di neraka yang paling bawah oleh Allah Ta'ala. فلنحافظ على إيماننا. Maka jaga iman-iman kita semuanya. ونفرح بمن أخبرنا. Dan kita bangga senang dengan mereka yang mengajar kepada من kita. علمائنا. Dari ulama-ulama kita, ومشايخنا. para guru-guru kita, وآباؤنا وأجدادنا. dan juga orang tua dan juga kakek-kakek lain kita. الولد الصغير. Anak أيوه. anak yang kecil, إذا مات صغير. kalau matinya meninggalnya kecil, مات عمره سنة شهر شهرين. atau meninggalnya umurnya setahun atau 1 bulan atau 2 bulan, مسلم ولا كافر؟ muslim atau kafir, لم يقول لا إله إلا الله. belum dia sempat mengatakan la ilaha illallah, ولم يتكلم. dia belum sempat berbicara, مسلم ولا كافر؟ muslim atau kafir, مسلم. muslim mereka, من حيث الإسلام. mereka pun dalam Islam. أبيه وأمه. Dari abah dan bapaknya. أبوه وأمه مسلم. Abah bapaknya orang muslim, حتى ولو السجن خرج مسلم هذا مسلم. يشفع يوم القيامة لأبيه وأمه. meskipun waktu lahir sudah meninggal, maka anak yang meninggal tadi akan memberikan syafaat kepada orang tuanya di hari kiamat. هذا الإسلام. Ini Islam, هذا الإيمان. ini iman. بركة آبائنا آمنا. Berkatnya orang tua kita, kakek moyang kita, kita bisa beriman. لو واحد أبوه كافر وأمه كافر هو كافر. Kalau orang tuanya kafir, bapaknya kafir, dia boleh إلى kafir أن يبلغ sampai dia balik, ويشهد أن لا إله إلا الله. sampai dia mengatakan kedua kalimat syahadat la ilaha illallah. أما إذا أبوك مسلم Kalau orang tua kita orang muslim, وأمك مسلمة oh ibu kita orang muslim, حتى لو مات ولم يقل لا إله إلا الله مسلم. meskipun mati belum mengatakan la ilaha illallah tetap hukumnya muslim. حتى وإن مات صغيرا Meskipun matinya dalam keadaan kecil أو خلق أبكر ما يتكلم atau lahirnya tidak berbicara, bisu. عمره كله ما قال لا إله إلا الله. Umurnya selamanya belum sempat mengatakan 2 kalimat syahadat. بركة أبيه وأمه مسلم في الجنة إن شاء الله. Orang tuanya muslim, ibunya muslim, bapaknya muslim, dia muslim, di surganya Allah Ta'ala. وجزا الله آباءنا ومشايخنا أفضل الجزاء. Sungguh kita terima kasih kepada orang tua kita, bapak kita, juga guru-guru kita semuanya. Afdhalul jaza. Amin. نفرح بهم Dan kita bangga dengan mereka. نحبهم Kita mencintai mereka. نعظمهم Dan kita mengagungkan mereka. ونزور قبورهم. Dan jangan lupa ziarahi kuburan orang tua pian. هذا من البر للآباء والمشايخ. Itu termasuk golongan anak-anak yang bakti dengan orang tuanya, selalu menziarahi أن kuburnya, تزور قبورهم. untuk menziarahi kubur mereka. ومن علمنا زيارة القبور؟ Siapa yang mengajarkan kita tentang ziarah kubur? رسول الله Rasulullah. الذي يزور كل ليلة دائما. Nama Rasulullah SAW itu setiap malam ziarah kuburan setiap من malam. يزور؟ Siapa yang diziarahi? سيدتنا عائشة. Sayyidatina Aisyah juga. ماذا نقول لما نزور القبور؟ Apa yang dikatakan mereka ketika ziarah kubur? السلام عليكم أهل ديار المؤمنين وأتاكم ما توعدون وغدا ما تجدون. من علمنا هذا الدعاء؟ النبي علمه سيدتنا عائشة. Doa seperti tadi yang mengajarkan Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Aisyah diajarkan oleh Rasulullah SAW. ويجي واحد أبدا ما يفهم الدين يقول لا تزور النساء. من أين ورد الزيارة إلا من النساء؟ الله أكبر. Ada orang sebagian akhir-akhir zaman ini perempuan tidak usah ziarah. Padahal Sayyidina Aisyah diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika ziarah doa yang tadi. Siapa yang mengatakan wanita tidak boleh ziarah? Justru kita ngambil ziarah kubur dari Sayyidina Aisyah, yaitu perempuan. ما عرفت دعاء الزيارة
السلام إلا من بركة سيدنا عائشة التي تزور القبور. Kita nggak ngerti tentang doanya ziarah kubur karena berkahnya Aisyah itu tersebut kita bisa mengerti dan diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang doa ziarah kubur berkatnya perempuan yang dari Rasulullah SAW. ومن عائشة؟ Siapa Aisyah itu? من هي؟ Siapa dia? أمك إن كنت مؤمن كنت مؤمن تقول لكم ثاني. Ibu kita secara mukmin kalau kita beriman, kalau enggak bukan ibu kita. Karena kenapa? Karena kita tidak beriman. مؤمن أمك عائشة. Kalau kita beriman itu ibunya kita. مرة الحبيب عمر سألوه بعض المبتدعة. Pernah Habib Umar itu ditanya oleh orang yang ahlul bid'ah. قال له يا شيخ Guru besar. في بعض الناس يتكلمون على سيدتنا عائشة يتكلمون كلام مش طيب. Ada orang sebagian yang berbicara tentang gak enak kita dengan Aisyah. ايش حكمهم هؤلاء؟ Bagaimana hukumnya tentang mereka ini? قال هذا الذي يتكلم على سيدنا عائشة واحد من اثنين. Orang yang berbicara tentang Sayyidah Aisyah itu di antara dua golongan. اولا سيدنا عائشة زوجة النبي محمد. Kita harus percaya yang pertama, Sayyidah Aisyah itu adalah istrinya Rasulullah SAW. وبنص القرآن زوجات النبي أمهات المؤمنين. Dan seperti nas dalam Al-Quran tercampur bahwasanya istri Nabi Muhammad SAW dan juga sebagai ibunya orang mukmin. هكذا. Itu yang jelas. Yang pertama katanya Umar. الذي يتكلم عليها Mereka yang menggunjingnya, إما مؤمن kalau dia mukmin, وهي أمه. kalau itu ibunya, kalau dia beriman, هذا عوال قليل الأدب يتكلم على أمه. itu termasuk anak yang durhaka. Karena kenapa? Membicarakan aib daripada ibunya sendiri. يحتاج يؤدب في جهنم. Maka perlu disiksa di jahanam terlebih dahulu. يتكلم على أمه. Karena kenapa? Karena berbicara dengan ibunya على sendiri. والديها. Itu durhaka dengan ibunya, orang tuanya. هذه أمك عائشة أعظم من أمك التي ولدتك. Itu Aisyah itu lebih mulia daripada ibumu yang melahirkanmu sekalipun. هذه أم الإيمان. Itu ibu secara iman, أم الإسلام. ibu secara Islam. اللي يتكلم عليها مؤمن عاد والديه. Orang mukmin yang membicarakannya dia durhaka secara ibu keislaman dan juga ibu keimanan. إلا الذي يتكلم عليها ليست أمه معه من المؤمنين هو أصلا. Kalau yang kedua, kalaupun dia membicarakan saja Aisyah, karena memang dia bukan orang mukmin, dia bukan orang Islam, karena dia bukan orang agama Islam, maka dia membicarakan saja Aisyah. ليس من المسلمين ولا من المؤمنين. Bukan orang muslimin, juga bukan orang mukminin. سيدنا عائشة. Sayyidah Aisyah. متى مات الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ Kapan meninggalnya Rasulullah SAW? في أي محل؟ Di tempat mana? صلى الله عليه وسلم. Dicabut nyawanya Rasulullah SAW di mana في posisinya? أي محل؟ Di tempat mana? توفي حجر سيدتنا عائشة. Di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, meninggal Rasulullah SAW. آخر من تودع منه سيدتنا عائشة بعد سيدتنا فاطمة. Peran terakhir yang dialami oleh Rasulullah SAW adalah memisahkan beliau dirinya dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. في غرفتها Di kamarnya Aisyah, وفوق رجلها. atas kakinya, pangkuannya, hingga ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala ruhnya. هذا فخر للنساء. Itu kebanggaan untuk bagi perempuan. فخر للنساء. Itu kebanggaan untuk binian, bukan binian. المؤمنين. Itu adalah ibunya orang mukminin. وأزواج النبي. Adalah istrinya Nabi dan وبنات النبي. juga anak-anak Nabi. الفخر أن نحبهن. Maka suatu kebanggaan kita untuk memuliakan mereka. وأن يتشبه النساء وبناتنا بهم. Maka perempuan-perempuan yang ada di sini tirulah istri Nabi dan juga anak putri Nabi. شرم معهم يوم القيامة. Maka binian yang ada di sini insya Allah tiru pada Aisyah dan Fatimah akan dibangkitkan oleh Allah Taala surga bersama mereka. ومن سيدة النساء في الجنة؟ Siapa presidennya wanita di surga Allah Taala? Siapa? فاطمة الزهراء Fatimah Az-Zahra, بنت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. anaknya Rasulullah SAW. فاطمة الزهراء Fatimah Az-Zahra ماتت صغيرة. meninggal waktu kecil. كم عمرها؟ Berapa umurnya? أكثر من في المجلس عمره أكبر منها. Yang di majelis ini mungkin lebih tua daripada Fatimah waktu meninggal. ماتت بسنها أقل من 28 أو 9 أقل من 28 Meninggal ونص أو أقل. meninggalnya Sayyidah Fatimah itu tidak lebih daripada umurnya 28 atau sampai 30, kurang dari itu. Meninggalnya di waktu itu. سيدة النساء وهو سيدة نساء الأمة.
سيدة الشهر كله presidennya, wanita, nanti di surganya Allah semuanya akan bergantung kepada beliau, bukan bergantung sekarang seperti presiden wanita yang sebagai untuk ibunya, bukan. إذا لو كان يوم الحشر Ketika dibangkitkan di hari kiamat, أراد الناس أن يمروا على الصراط إلى الجنة semua orang akan melewati sirat menuju surga, الأمة كلها semua umat semuanya. ينادي الملائكة Maka malaikat pun akan memanggil dan يا mengucapkan suara, أهل الموقف wahai orang-orang yang ada di tempat ini, غضوا أبصاركم tundukkan pandangan kita, لا ترفعوها jangan kau angkat pandanganmu. لماذا؟ Kenapa? تمر فاطمة على الصراط Karena Fatimah anak Rasulullah SAW akan melewati sirat. هذا شأن عظيم Itu kebanggaan yang begitu mulia. هنيئا لمن اتبعتها Sungguh mulia wanita yang selalu meniru sunnah Fatimah. أحبتها Sungguh wanita yang begitu mulia. هنيئا لمن تشبهت بها Sungguh wanita mulia selalu meniru Fatimah. تدخل الجنة معها Kalau pilihan kita semua masuk surga bersama. لا يحصل نساءنا إلا مع فاطمة وعائشة وخديجة وأزواج النبي وبنات النبي آمين Mudah-mudahan pilihan kita semuanya dibangkitkan oleh Ta'ala dengan Fatimah, Azhar, dan Aisyah radhiyallahu. Amin. Kita mencintai mereka وتجرح صدورنا بذكرهم karena orang yang selalu menyebut nama mereka itu lapang hati kita. لماذا؟ Kenapa? لأنهم مربوطون بالله Karena mereka itu mempunyai ikatan dengan Allah Ta'ala. من هم؟ Siapa mereka? أولياء الله Para awliya Allah Ta'ala. أحباب الله Mereka kekasihnya Allah. والأنبياء أنبياء الله Para nabi juga para nabinya Allah. هم مربوطين بالله Semua mempunyai ikatan dengan Allah. كل من مربوط بالله يحبهم Semua yang mempunyai ikatan dengan Allah Ta'ala kita wajib من mencintai. مربوط بالله Siapa yang mempunyai ikatan إن dengan Allah? كنت مؤمن بالله Kalau kita beriman dengan Allah, أنت مؤمن apakah kalian kita hukum sebagai orang mukmin? Untuk beriman بالله dengan Allah, أحب كل مرتبط بالله kita wajib mencintai orang yang mempunyai ikatan dengan Allah Ta'ala. إن لم تحب من يؤمن بالله Orang yang tidak mencintai orang yang beriman dengan Allah, ارتباطك بالله ضعيف maka kaitan pian dengan Allah Ta'ala lemah, nggak ada manfaatnya. ولن يغضب عليك الله Maka Allah akan murka dengan kita. ويعاديك Maka الله Allah akan menyiksa kita. خصوصا إذا لم تحب الأولياء Lebih lagi kalau kita membenci awliya Allah. لأنهم أحباب الله Para awliya adalah kekasih Allah. انتبه ما تحبهم Hati-hati dengan membenci para awliya Allah. تتكلم عليهم Hati-hati dengan kita membenci para awliya Allah. تعاديهم Apalagi dengan kita menyanyiakan mereka, menyiksa mereka. الله يقول Allah Ta'ala mengatakan, من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب orang yang menyiksa para walinya Allah, maka sebentar lagi dia akan aku perangi kata Allah. الله يعلن الحرب Allah mengumumkan perang dengan orang yang menyakiti para awliyanya. في دولة من الدول Bukan negara yang lain, bukan, tetapi Allah mengajak perang dengan kita. Allah yang mengajak perang. وإذا عاداك الله ماذا يفعل بك؟ Kalau sudah Allah Ta'ala menyiksa kita, apa yang kita bisa berbuat? ماذا يفعل بك؟ Apa yang bisa kita berbuat? يأخذ الإيمان منك Minimal paling dahsyatnya itu diambil iman kita oleh Allah Ta'ala, dicabut oleh Allah Ta'ala. انتهت المسألة Sudah selesai semuanya. تدخل على غير الملة Maka kita akan meninggal suhul khatimah. ما يعادي أحد وليا إلا مات على غير الملة Orang yang menyanyiakan walinya Allah kecuali matinya buruk suhul khatimah. إلا من تاب قبل أن يموت Kecuali kalau dia tobat sebelum meninggal. فالأولياء هم الذين جاءوا بالإيمان إلينا Para walinya Allah Ta'ala itu yang mengajarkan kita iman dan kita ikuti jalan mereka. أنتم هنا في إندونيسيا مثلا Seperti kita di Indonesia ini, منين جاء الإيمان؟ dari mana kita bisa beriman? ما جاء من أول 9 Apakah kita tahu bahwa iman yang kita rasakan itu kita dapat dari wali-wali yang sombong? فجزاهم الله خير Dan terima kasih banyak dengan mereka. عندنا في حضرموت Itu dari kita dari Allah. عندنا الإيمان Mereka dari beriman. أناس هاجروا إلى النبي وآمنوا ودعوا بالإيمان Mereka yang hijrah kepada Nabi dan diajak Nabi, mereka kemudian mengajarkan iman di kota mereka. وأرسل النبي واحد من الصحابة يكون حاكما على ترهيب ومن حواليها Dan Nabi Muhammad SAW mengutus para sahabatnya untuk datang ke kota Hadramaut, kota Tarim, untuk memberikan kepada mereka suatu hukum yang baik. سيدنا عامر بن النبي الأنصاري
Sayyidina Amir bin Labid al-Ansari dari kaum Ansar. Dan beliau Sayyidina Amir ini sudah ditanya sampai meninggalnya Rasulullah SAW. Ketika meninggal Rasulullah meninggal. Maka setelah meninggalnya Rasulullah meninggal. Jangan kita punya keyakinan orang yang mati itu selesai, nggak ada lagi hubungannya. Jangan salah paham ya. Jangan kita punya keyakinan orang yang mati itu sudah nggak ada manfaatnya. Itu akidah orang kufar. Allah Taala mengatakan kepadanya, mereka adalah kata Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak percaya dengan hari akhir, mereka adalah kaum kufar. Apakah kita tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh Allah pada orang-orang yang mati syahid? Apakah orang-orang yang mati syahid itu meninggal dunia? Meninggal? Tapi jangan mengatakan mereka itu mati. Jangan. Allah mengatakan demikian. Dia meskipun ruhnya terpisah dengan jasadnya, seperti sebagian orang banyaknya, tapi jangan katakan mereka itu mayit. Dan Allah Ta'ala mengatakan jangan kau katakan orang yang meninggal di sisi Allah Ta'ala itu mereka itu mati. Maka perindah katakan, maka hormatilah orang yang syahid. Hormatilah orang yang syahid. Meskipun kematian mereka pun seperti kita, tapi jangan katakan mereka itu mayit, jenazah enggak. Bagaimana sifatnya? Bahkan sifatnya mereka yang seperti disebut oleh Allah Ta'ala lebih mulia daripada sifatnya orang yang hidup seperti kita. Allah mensifatkan tentang mereka. Siapa mereka? Mereka itu hidup dengan ada. Jangan kau katakan orang yang meninggal di sisi Allah Ta'ala itu mereka itu mati. Apa tetapi bagaimana sifatnya? Mereka itu hidup dan Allah Ta'ala mereka itu dapat rezeki. Mereka itu bangga, senang dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala dan keutamaannya. Mereka bangga, senang, dan mereka memberikan kabar baik kepada kita. Dan mereka-mereka yang datang setelahnya, kaum-kaum setelahnya, apakah itu sifatnya jenazah mayit seperti itu? Itu sifat mulia yang Allah Ta'ala sifatkan kepada mereka yang mati syahid. Itu akidahnya kita keyakinan kepada orang-orang yang akidahnya orang yang beriman dengan Allah Ta'ala, orang yang beriman dengan hari akhir, orang yang beriman dengan barzakh. Dan itulah Nabi Muhammad SAW. Dan kita mengucapkan salam kepada orang yang sudah meninggal, dan mereka pun membalas salam kita. Kalau bersih hati kita ini, roh kita bersih, maka kita akan mendengar jawaban salam dari orang yang kita salamkan ketika dia di dalam kuburnya. Dan banyak daripada sahabat dan para tabi'in, mereka banyak mendengar salam dari orang yang sudah meninggal, didengarkan jelas dari mereka. Sebenarnya saya tidak mau bahas tentang masalah ini. Kita saat ini bangga, senang dengan adanya Rasulullah SAW dan beberapa oleh Allah Ta'ala. Lagi di bulan yang mulia ini, penghuni langit, penghuni bumi, semuanya senang dengan adanya Rasulullah SAW. Siapa mereka yang tidak senang dengan Rasulullah? Orang-orang kafir, orang-orang yang kena virus setan. Syaitan marah, tidak rela kalau ada dari kita senang dengan Nabi, tidak senang kalau kita berselawat dengan Nabi, tidak senang setan kalau kita menyebut kabar-kabar Nabi. Setan itu musuhnya kita secara jelas. Kita bangga dengan Rasulullah, dan itu perintah dari Allah. Katakanlah keutamaan Allah dengan rahmatnya dari Allah Ta'ala. Apa keutamaan dari Allah Ta'ala? Apa rahmatnya dari Allah Ta'ala? Dan kami memutuskan di dalam alam semesta.
Mereka yang dapat keutamaan dari Allah Ta'ala dan rahmatnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka berbanggalah kita semuanya. Maka berbanggalah, kita boleh senang apapun, yang penting senangannya itu pada jalurnya syariat. Dengan lantunan pantun, dengan qasidah-qasidah, dengan senyuman, dengan sedekah, dengan ziarah, dengan kita mendengarkan sejarah Nabi, pertemuan silaturahmi di antara kita. Dan itu pandangan kita, cara kita senang dengan Rasulullah. Dan membuat kita Nabi Muhammad SAW senang kepada kita di akhirat sana. Orang-orang yang tinggal di langit dan juga di bumi pun mereka merayakan dengan lahir Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kesenangan itu selalu diabadikan oleh Allah Ta'ala. Amin. Kita senang dunia akhirat dengan Nabi. Kita minta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita tidak meninggal dunia kecuali Nabi Muhammad ada di sebelah kita. Maka kalau Nabi ada di sebelah kita ketika meninggal, kita akan meninggal husnul khatimah. Maka jikalau kita meninggal di sebelah kita ada Nabi, malaikat yang menyiksa kita tidak akan mampu menyiksa kita. Maka kita bangga dengan Rasulullah SAW. Kuatkan ikatan kita dengan Nabi dan cintailah Rasulullah. Perbanyak salawat kita dengan Rasulullah, maka akan dihapus dosa kita, hilang kejenuhan galau kita. Maka perbanyak salawat kita, akan diluaskan rezeki kita, dijauhkan kita daripada jin dan juga yang lainnya. Orang yang memperbanyak salawat pada Nabi, maka tidak akan mampu jin dan lainnya akan menggoda kita. Maka akan digampang segala urusan. Sumpahnya kegalauannya dihilangkan oleh Allah. Orang yang sering salawat Nabi Muhammad SAW akan diperbaiki keadaan anak dan keluarganya. Karena hakikatnya farah kebanggaan kita sedangkan pada Nabi Muhammad SAW. Dan kita memeluk Islam karena berkat Nabi Muhammad SAW. Semua apa yang kita terima ini semua dari Nabi Muhammad SAW. Perantaranya Nabi Muhammad. Dia meskipun Al-Quran. Al-Quran dari mana? Siapa yang membawa Al-Quran ini? Apakah ada dari kita langsung ketemu Jibril? Dari mana kita bisa mengenal Al-Quran? Dari mana? Manusia apa yang bisa menunturkan kita mengenal Al-Quran? Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu kepada hati siapa? Dari firman Allah Ta'ala kepada lisan Nabi Muhammad SAW, hatinya Nabi Muhammad SAW. Kita nggak ngerti Al-Quran kecuali berkat Nabi Muhammad. Kita nggak ngerti sholat kecuali Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita. Meskipun dengan Al-Quran semuanya. Al-Quran sholawat wajib. Iya. Sholat apa? Sholat apa? Sholat apa? Apakah ada dalam Al-Quran itu tersebut yang diajarkan zuhur, asar, maghrib, dan isya? Tidak ada dalam Al-Quran ini. Tidak tercantum zuhur, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya tidak tercantum dalam Al-Quran. Kalau jumlah rakaatnya pun tidak tercantum dalam Al-Quran. Ada Al-Quran jumlah rakaat yang kita sholati? Tidak ada dalam Al-Quran. Yang memperjelas Nabi Muhammad SAW. Dan kita yakin seolah-olah kalamnya Rasulullah sabda Rasulullah sama Al-Quran. Wajibnya sholat zuhur. Karena Nabi mengabarkan kepada kita jumlahnya rakaat. Karena Nabi Muhammad mengabarkan kepada kita dan semua kebaikan dari Nabi Muhammad SAW. Menjadi pecinta Nabi Muhammad. Kita dengan Nabi Muhammad. Kita tidak meninggal dunia kecuali bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ringkasan daripada majelis yang kita hadiri ini, hati-hati dengan anak-anak kita dan keluarga kita. Mereka yang mempunyai Nabi,
ikatkan dengan istri Nabi, أولاد dengan النبي anak Nabi, ذرية dan النبي anak Nabi, نحشد مع النبي maka akan dibangkitkan kita dengan Nabi. ونكون مغفورا ذنوبنا إن شاء Insya الله. Allah kita nggak bangun dari majelis ini diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Allah Ta'ala mengatakan, قوموا مغفورا لكم. berdirilah dari majelis ini sebentar lagi pasti diampuni oleh Allah Ta'ala. سيئاتكم حسنات. Keburukan kita diganti dengan kebaikan dari Allah Ta'ala. Amin. Amin. واستر عيوبنا. آمين. قلوبنا. آمين. اهد حقائقنا. آمين. بارك اللهم في هذا المعهد المبارك معهد فتحنا. Allah Ta'ala memberkahi pondok pesantren ini Al-Fatah. اسمه فتح ويفتح الله على من فيه. Namanya Al-Fatah, membuka semua yang belajar di sini buka ilmunya semuanya. وعلى أهلهم Juga kepada mereka yang belajar di luar ومن يخدم فيه orang yang berkhidmat dalam pesantren ini, ويدرس mereka فيه yang ngajar, ومن ينظر إليه meskipun dia melihat saja. يقوى الإيمان إن شاء الله. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman kita oleh Ta'ala. الدين في كل Kita مكان. bisa menyebarkan agama di semua tempat. تنور بهذه المعاهد قلوبنا وديارنا. Dengan berkahnya cahaya yang Allah Ta'ala turunkan di saat ini, Allah Ta'ala terangkan hati kita, keluarga kita semua. وافتح بأولادنا وبناتنا. Karena kita bisa senang selalu kepada keluarga kita dan anak-anak kita. Kita wajib mengajari mereka. قبل أن تعلموهم علموهم. Sebelum kita mengajari mereka, ajarkan adab. الأدب أعظم وأجل. Adab itu lebih utama dan mulia. أذكى ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة الخلق الحسن. Orang yang timbangannya lebih besar di hari kiamat, mereka yang mempunyai akhlak yang mulia. العفو على العبادة. Beliau minta maaf atas panjangnya ceramah. ورزق زيادة في الدين. آمين. وبركة في العمر. آمين. سعادة في الجسد. سعادة في الرزق. توبة قبل الموت. شهادة عند الموت. مغفرة بعد الموت. عفو عند الحساب. آمين. العذاب. آمين. ونصيبا من الجنة